Dewan di kabupaten kota itu, di desa. Nah, kepala desa, perangkat desa, prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia ASN. Nah ini saya kira juga sangat jelas terkait dengan larangan-larangan untuk tidak mengikut sertakan apa yang dibunyikan oleh undang-undang. Ini ikut serta ini maksudnya ditunjuk sebagai tim dalam sebuah kegiatan kampanye ataupun sosialisasi ataupun tatap muka yang dilakukan oleh para caleg partai politik ataupun calon presiden dan wakil presiden. Lanjut. Nah, potensi kerawanan. Nah, ini bagi pengawas ya, kalau kepolisian saya pikir sudah memahami, apalagi di Samarinda beberapa tahun yang lalu sekitar 2020 itu sudah Bawaslu itu sudah mengeluarkan IKP. Ada namanya IKP itu Indeks Kerawanan Pemilu. Nah dari situlah kita bisa melakukan pencegahan secara dini sehingga tidak terjadinya konflik di masyarakat. Nah memang ada pertanyaan kemarin karena kebetulan saya masih menjabat di anggota Bawaslu itu dan bagian terkait dengan IKP ini adalah divisi saya. Ada yang mempertanyakan dari pihak kepolisian dan pihak TNI kemarin, Pak, ini kok Kalimantan Timur ataupun Samarinda indeks kerawanannya itu kok masih tinggi? Padahal kita contoh di tahun 2020 saat pemilihan wali kota itu termasuk salah satu kota yang ada di Indonesia ini relatif aman dalam penyelenggaraan pemilu. Nah, saya bilang sebenarnya IKP kita itu tinggi kenapa? Karena survei atau sistem pengambilan sampling data itu masih di tahun 2009. Jadi di survei itu kan ada bagaimana pendapat ini di tahun 2009, di 2014. Seandainya pertanyaan itu ditujukan di tahun 2014 ke atas, saya yakin Samarinda ini termasuk indeks kerawanan pemilunya itu rendah. Kita menjadi sorotan Pak kemarin, khususnya Kalimantan Timur ya, itu masuk di 10 besar, sampai kaget itu Pak Gubernur, ini dipanggil semua, ini kok kayak gini. Nah setelah dijelaskan bahwa pengambilan datanya itu dimulai mulai 2009 sehingga indeks kerawanan itu tetap standar begitu, ditambah dengan fenomena kejadian-kejadian di tahun 2014 dan di tahun 2015. Dan ada itu kemarin di 2017 itu persekusi penyelenggara, kan itu ada ramai itu kasusnya. Nah ditambah lagi kasus-kasus di 2009 di Samarinda Seberang, di Samarinda Utara, baru di 2014 lagi ada di Samarinda Hulu, di 2017 lagi kembali lagi Samarinda Hulu lagi, ada ribut kemarin tuh. Nah inilah yang menjadikan indeks kerawanan kita naik.